Kita ke informasi lainnya, sejumlah pemimpin partai politik angkat bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Politik berikut ini. Ketua MPR Ahmad Muzani yang ditemui di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, angkat bicara terkait wacana reshuffle Kabinet Merah Putih. Muzani yang juga merupakan Sekjen Partai Gerindra menegaskan bahwa persoalan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Muzani usai beredarnya isu bahwa Presiden Prabowo akan mereshuffle menteri-menteri yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik dalam masa 100 hari kerja. Soal reshuffle itu adalah hak sepenuhnya dari Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya. Kapan beliau akan mengangkat dan kapan beliau akan mencopot seseorang menjadi pembantu atau menteri di dalam Kabinet Merah Putih. Kami sepenuhnya percaya Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitasnya pemerintahan ini. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa juga angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet. Melalui wakil ketua umum mereka yang juga ketua fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawait yang ditemui dalam sebuah diskusi di kantor DPP PKB Jakarta menyatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dan Jazilul juga meyakini bahwa Presiden Prabowo sudah memiliki calon pengganti menteri-menteri yang dinilai tidak perform. Ya itu kewenangan Pak Prabowo. Kewenangan Pak Prabowo sebagai Presiden itu hak prerogatif, bisa mengganti para menterinya kapan saja. Apalagi kalau beliau bilang sudah daplek. Saya kok melihat pasti sudah ada di kantongnya beliau. Tinggal kapan momennya mungkin akan ada reshuffle. Menko Polkam Budi Gunawan hari Rabu menghadiri rapat koordinasi tingkat Menteri Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Surabaya, Jawa Timur. Kemenko Polkam yang bersinergi dengan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Menteri Keuangan dan TNI Polri dalam operasi di awal tahun 2025 berhasil menggagalkan berbagai kasus penyelundupan. Berbagai barang selundupan dipamerkan di terminal peti kemas mulai dari produk tekstil, mesin motor Harley Davidson, minuman beralkohol, barang elektronik, kosmetik, aksesoris, kayu rotan hingga gading gajah. Selain itu juga ditemukan berbagai barang kategori satwa yang dilindungi serta bibit tanaman hias. Budi Gunawan menyatakan bahwa dalam 100 hari kerja kabinet, jika digabungkan dalam capaian sebelumnya, total barang selundupan yang berhasil disita mencapai 4,1 triliun rupiah. Angka ini tergolong signifikan mengingat total penindakan sepanjang tahun 2024 mencapai 9,66 triliun rupiah. Di sini bekerja telah melakukan pengungkapan yang setara dengan 42,40% atau senilai 4,1 triliun rupiah dari 9,66 triliun nilai penyelundupan dalam 1 tahun. KPU Jawa Timur melalui Ketua KPU Jawa Timur Angku Naifi hari Kamis akhirnya menetapkan pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elistiano Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan di salah satu hotel di pusat kota Surabaya pasca rapat pleno berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Hasil dari rapat pleno MK menyatakan mereka menolak gugatan tim dari pasangan Tri Risma Harini dan Gus Hans paslon nomor urut 03 di Pilgub Jawa Timur. Kofifa menyatakan bahwa dalam periode kedua kepemimpinannya, dirinya bersama Emil Dardak akan membangun Jawa Timur yang lebih makmur dan berkeadilan. Setelah ini tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang ada adalah membangun Jawa Timur makin makmur dan makin berkeadilan, mewujudkan gerbang baru Nusantara. Sementara di Medan, Sumatera Utara, melalui rapat pleno terbuka, KPU Sumatera Utara menetapkan pasangan Bobi Afif Nasution dan Surya resmi menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2025-2030. Penetapan resmi ini dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perselisihan hasil Pilgub 2024 oleh pasangan nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Namun dalam acara penetapan ini, baik Bobi Nasution sebagai gubernur terpilih dan Edi Rahmayadi selaku petahana memilih tidak hadir. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan.